Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami tim Padepokan Lokajaya. Kita haturkan untuk semua spiritualis yang ada di Nusantara ini, semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita haturkan sholawat kita, salam kita kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Ya, untuk para sahabat semuanya, dimanapun kalian berada, bahwasannya dalam akhir-akhir ini banyak spiritual mengatakan, merasakan betapa besarnya energi yang dikeluarkan oleh Sang Kinasih Satrio Piningit menjelang kemunculannya. Tetapi juga banyak penyaringan, banyak pembersihan di akhir zaman ini mengenai siapa yang terpilih dan siapa yang akan dimalukan atau terpilih menjadi Sang Kinasih Satrio Wirang. Nah, ini juga harus ada ininya, ya. Menurut sesepuh juga mengatakan, apa itu Satrio Wirang? Satrio Wirang adalah orang yang berambisius, orang yang benar-benar hanya tidak mempunyai perjalanan, orang yang dimana mereka atau Satrio Wirang ini seakan-akan itu yang asli, tetapi tidak mau mengakui perjalanan-perjalanan yang lainnya. Karena di akhir ini itu banyak memang yang diperjalankan oleh para leluhurnya. Supaya apa? Ya salah satunya untuk menyembunyikan yang asli. Dan salah satunya apa? Supaya orang-orang yang diperjalankan ini nantinya akan mengetahui Satrio Piningit yang asli itu yang seperti apa. Walaupun seakan-akan itu kelihatannya palsu, tetapi itu bisa juga yang asli. Karena Sang Kinasih Satrio Piningit ini 1000 sukma, yang artinya dalam sifat dan karakter Sang Kinasih Satrio Piningit ini bisa menyerupai siapapun. Terkadang tegas, terkadang walas asih, terkadang seperti Prabu Siliwangi, seperti Prabu Joyoboyo. Karena apa? Itu adalah leluhur-leluhur daripada Sang Kinasih Satrio Piningit itu tersendiri. Dan Satrio Piningit tentunya siapapun yang diperjalankan di akhir zaman ini, siapapun yang diperjalankan dalam situasi yang pokoknya di zaman sekarang ini kan bingung lah ya menentukan sesuatu yang benar. Ya karena itu leluhur Nusantara ini di akhir zaman ini ya memang semuanya ini hampir menjumpai para anak cucunya. Karena memberikan informasi mengenai zaman akhir. Di mana zaman di situ membutuhkan salah satu sosok yang disebut Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Dan Satrio Piningit ini menurut sesepuh, beliau ini selalu mendapat petunjuk, selalu membela mana yang lemah, tetapi tidak dengan ambisi menjadi si A menjadi si B. Karena perjalanan itu perjalanan dakwah Sang Kinasih Satrio Piningit. Para leluhur selalu datang silih berganti memberikan informasi-informasi mengenai kondisi dan situasi Nusantara ini. Baik dari keagamaannya, politiknya, alamnya. Inilah. Jadi Sang Kinasih Satrio Piningit yang asli tentunya itu menjadikan contoh, mampu memberikan kemanfaatan, mampu merubah kebaikan kepada yang dikenali, yang dijumpainya. Dan Satrio Piningit ini salah satu keunggulannya atau keistimewaannya, tidak ada satupun jin yang berani kepada sosok beliau ini. Karena di dalam sudah sangat-sangat jelas di alam huibnya, di alam ruhnya, di alam sukmanya, Sang Kinasih Satrio Piningit ini bukan orang sembarangan, bukan orang seperti orang biasa. Walaupun di dalam kehidupannya diceritakan
atau dijelaskan di ramalan Prabu Joyoboyo itu adalah bocah angon. Ya, bocah angon itu seperti apa nih kalau bukan bocah desa? Anak yang kesandung kesampar itu seperti apa? Coba bayangkan saja. Bukan anak pejabat. Ya, kalau anak pejabat itu mungkin sebutannya Raden di alam nyatanya. Tetapi kenapa disebut bocah angon? Ya karena itulah nantinya salah satunya untuk menutupi atau untuk menyembunyikan sebelum penggemblengan itu selesai. Sebelum dalam ininya islah lah, sebelum islah itu terjadi, mencapai kesempurnaan keilmuan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Makanya itu disebut sakti tanpa aji-aji. Yang artinya kesaktian daripada Sang Kinasih Satrio Piningit ini tidak perlu menggunakan amalan-amalan khusus. Tidak perlu menggunakan tirakat-tirakat khusus. Itu adalah sakti tanpa aji-aji. Dalam hal ini tentunya Sang Kinasih Satrio Piningit ini juga tidak berambisi menjadi orang lain. Tidak berambisi menjadi DPR misalnya, menjadi kiai misalnya. Gila hormat itu tidak sama sekali di dalam tubuh atau jiwa daripada Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Santai, membawaannya itu santai. Mengamati situasi dan kondisi Nusantara ini. Memantau, mengangon umat manusia yang apalagi di saat ini itu masih sedang berkacau nih. Sedang kacau-kacaunya nih umat manusia, khususnya orang muslimin di Nusantara ini. Ini sedang diengon ya, atau sedang dikembala oleh Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Sedang dipantau. Karena apa? Leluhur Satrio Piningit ini tentunya tidak akan pernah rela bila mana tanah dan negeri Nusantara ini dijajah oleh orang lain. Baik secara spiritualnya, baik secara kemerdekaannya, baik secara kedamaiannya. Maka dari itu, para leluhur itu sudah menyiapkan jauh-jauh hari tentang siapa sosok Sang Kinasih Satrio Piningit yang disebutkan adalah anak Batara Indra. Anak Batara Indra adalah kekasih-kekasih para dewa. Ya. Kekasih-kekasih para orang-orang yang sangat hebat. Itu adalah Sang Kinasih Satrio Piningit. Tidak ada orang yang mengaku Satrio Piningit terus tertipu sana sini, tidak. Tetapi Satrio Piningit ini kekeh dengan pendirian dan dakwah untuk mengajak orang-orang supaya lebih baik lagi dan lebih mencintai NKRI ini. Tidaklah mungkin orang yang sudah mengaku Satrio Piningit atau orang yang diperjalankan malah membenci tanah air sendiri. Itu tidak mungkin. Kata sesepuh yang kami sowani mengatakan seperti itu. Kalau Sang Kinasih Satrio Piningit dengan kehabisan darah pun akan membela negeri Nusantara. Karena apa? Ya karena Satrio Piningit ini asli darah Nusantara. Asli darah para pejuang. Asli darah raja-raja Nusantara. Sehingga Satrio Piningit ini memiliki jiwa kepemimpinan. Memiliki aura kepemimpinan. Memiliki welas asih selayaknya pemimpin-pemimpin yang mempunyai keamanahan. Ini Sang Kinasih Satrio Piningit. Maka dari itu Satrio Piningit ini bisa disebut darah biru, darah ningrat, keturunan raja. Secara nasab nyambung ke Rasulullah. Ya bukan abal-abal, tetapi tidak pernah mengaku-ngaku menjadi keturunan si A si B. Karena apa? Nanti alamlah yang akan membuka. Nanti alamlah yang akan menunjukkan siapa sebenarnya si bocah angon itu yang sejatinya.
Bocah Angon yang sejatinya adalah bocah yang kesandung kesampar itu ternyata adalah berlian yang tertanam di dalam kotoran-kotoran kerak bumi ini. Setelah kemunculannya akan bersinar, akan menjadi rebutan, akan menjadi suatu cahaya di dalam kegelapan akhir zaman ini. Itulah ya, mudah-mudahan siapapun yang diperjalankan, ayo mari kita selalu mencintai NKRI ini, mencintai perdamaian, dan supaya dengan masalah-masalah akhir zaman ini bisa meredam, bisa membedakan mana fitnah Dajjal dan mana pengikut-pengikut Imam Al-Mahdi nantinya. Itulah ya, mohon untuk diluruskan bila mana jauh daripada kebenaran, karena kebenaran itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, salam santun, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.